Selamat pagi, shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat kembali kita beribadah. Gak berasa ya, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan yang ketiga. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang keempat. Apa selama ini yang sudah kita perbuat bagi Tuhan? Apa tujuan hidup kita yang sudah tercapai? Saat ini, biarlah kita bila dapat mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kita memasuki bulan yang baru dengan penuh ucapan syukur. Saya akan mengajak jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi jemaat sekalian yang diambil dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Saya akan membacakannya, jemaat sekalian bisa menyimaknya, membacanya di dalam hati. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22 demikian bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita boleh semakin kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Meskipun musuh di depan kita, meskipun rintangan menghadang hidup kita, kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah kuatku. Jemaat sekalian bisa bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan Yesuslah kekuatan hidup kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti
dialah batu penjuru, dia adalah sumber kehidupan kita. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Biarlah kita terus menyembah Tuhan, kita terus memuji Dia. Mari kita sembah Dia, karena Dia yang layak untuk dipuji, karena Dia yang layak untuk disembah. Katakan kerinduan hatimu di hadapannya. Tuhan, aku rindu Engkau, aku rindu lawatan-Mu Tuhan. Yes, Tuhan, mari masuk hadirat-Nya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, inilah kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Yes. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, angkat tanganmu di hadapannya, katakan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Katakan sekali lagi, kami mau menyembah Engkau Tuhan ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
kami boleh merasa tenang. Di hadirat-Mu ya Bapa, kami boleh mendapatkan damai sejahtera-Mu. Tuhan, apa yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu? Enggak ada Tuhan, enggak ada sama sekali. Kalau kami bisa melayani, kalau kami masih bisa beribadah, kalau kami masih diperlukan di dalam gereja ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Satu yang Tuhan mau untuk kami lakukan, dan satu yang Tuhan ingatkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam setiap tingkah laku kami dan hidup kami boleh selalu menyembah Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan perbuatan telah kami lakukan, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ini kami. Kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena hidup kami adalah penyembahan. Bahwa hidup kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh-Mu. Tuhan, ini kami. Sentuh hati kami Tuhan. Biar saat ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang pernah bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memasuki bulan yang baru beberapa hari lagi. Berikan kami kekuatan dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh sungguh memiliki hidup yang penuh dengan tujuan di hadapan Tuhan, yaitu menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Tuhan, ini kami. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Cakra yang akan menyampaikan firman Tuhan. Lawat setiap umat-Mu melalui kebenaran yang akan disampaikan. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengucap syukur di hadapan-Nya. Yes. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadarinya Tuhan. Betapa ku
yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah pujian ini merupakan satu kerinduan kita untuk tetap mencintai Tuhan dan percaya segala yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam rancangan dan rencananya. Betapa ku menyadarinya Tuhan, betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berpanggil dia Bapa. Sentuh hati, biarlah dia mengubah hidup kita. Yes, menjadi yang baru Tuhan di hadapan-Mu. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom jemaat Shalom yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya minggu ini? Sehat? Haleluya, haleluya. Minggu depan kita sudah tatap muka saudaraku sekalian. Jadi jangan lupa datang awal April ya. Semangat bawa emaknya encang-encing. Semua saudara bawa kepada Tuhan supaya kita beribadah bersama-sama. Saudaraku, hari ini kita akan bicara tentang gereja sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan kita bersyukur, berterima kasih untuk Laus Sewanyo yang memimpin pujian. Luar biasa, Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan saudaraku sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sebelum saudaraku kita lebih jauh untuk membaca, merenungkan bersama-sama tentang firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Minta petunjuk dari Tuhan supaya Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kami. Oleh sebab itu sekali lagi sebentar kami mau merenungkan dan melihat sebetapa luasnya dan hebatnya firman Tuhan yang akan menggugahkan kami dan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah umat-Mu yang ada di rumah dan berkatilah hamba-Mu juga supaya kami sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita dan mencintai Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi saudaraku tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa panjang lebar saudaraku sekalian, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 saudaraku sekalian. Sekali lagi saudaraku, mari saudara buka Alkitab saudara atau gadget saudara. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat ke-9 saudaraku, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan berkatnya berlimpah-limpah sampai tumpah ruah bagi mereka yang melakukannya. Haleluya saudaraku sekalian. Saudaraku, hari ini kita akan bicara tentang gereja sebagai lembaga Tuhan, isi hati Tuhan. Dan saya mulai dulu dari seseorang, saudaraku, tokoh besar. Saudara pasti sudah mengenal orang ini, saudaraku sekalian. Mahatma Gandhi adalah seorang pejuang hak asasi manusia, penganut agama Hindu yang sangat taat, yang berniat untuk menjadi pengikut Kristus. Suatu hari dia pergi ke gereja, tetapi orang-orang yang ada di gereja memandangnya sinis. Karena gereja itu hanya untuk orang-orang berkulit putih. Orang-orang di gereja itu bahkan menyarankan agar Gandhi pergi ke gereja-gereja orang-orang negro. Sedih saudaraku. Perkataan terakhir Mahatma Gandhi adalah, saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka kekristenan. Ada banyak mungkin orang yang sudah mengenal Kristus, mau mencintai Tuhan Yesus, mengasihi figur Tuhan,
Tetapi begitu dia datang ke gereja, dia tidak melihat seperti yang dia harapkan, bahwa ternyata gereja malah menjadi batu sandungan. Dia berharap di gereja disambut, tetapi ketika datang di gereja malah dia dicampakkan atau mungkin tidak dianggap. Inilah mengapa hari ini kita bicara tentang gereja yang sesuai dengan tujuan Tuhan, saudaraku sekalian. Saya tidak tahu apakah banyak gandhi-gandhi yang lain yang ketika datang ke gereja, akhirnya mereka memutuskan tidak. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, suatu pertanyaan besar yang kita harus bahas dan diskusikan dan renungkan hari ini adalah, apakah tujuan Tuhan untuk gereja? Apakah tujuan Tuhan untuk gereja sebagai lembaga dan gereja sebagai individu? Yang pertama saudaraku sekalian, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati Allah. Yang pertama saudaraku, jika saudara ingin menjadi gereja yang sesuai dengan tujuan Tuhan, yang pertama adalah saudara mesti murni dan rohani. Murni itu bukan berarti kita menjadi namanya murni semua. Bukan, tapi murni adalah menjadi tulus, lebih bersih. Dan menjadi rohani. Melihat sesuatu menjadi rohani saudaraku sekalian. Sebab itu teks firman Tuhan mengatakan saudaraku sekalian, kalau kita mau menjadi murni dan rohani, yang pertama saudaraku, membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ada mungkin banyak orang yang pergi ke gereja dengan niat jahat, karena dia berpikir, mungkin saya ingat sekali waktu saudara masih ingat zaman-zaman KKR awal-awal itu, banyak tas yang hilang. Ada banyak orang yang mungkin bukan Kristen datang ke gereja untuk mengambil tas orang lain. Sampai ada pengumuman bahwa kalau saudara nanti mau ke depan, tasnya bawa. Ada mungkin orang yang mau jahat. Atau mungkin kita juga jahat, sehingga orang kita merasa kalau ada orang baru lebih segala sesuatu dari kita, ini orang akan mengambil pelayanan saya. Atau kita melakukan tipu muslihat. Kita melakukan dan mencari keuntungan di gereja. Kita menganggap orang lain itu, wah ini orang baik, maka saya harus dekat dengan orang ini. Dan ketika orang itu dekat, maka kita meminta sesuatu kepadanya. Kita tidak murni datang ke gereja. Atau kemunafikan. Dia datang ke gereja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, selalu datang bertepu, sukacita. Begitu sampai di rumah dia neraka. Ini mengerikan sekali, jadi munafik dia. Mukanya nabi. Pikirannya kotor, munafik. Jadi dia menganggap dia di gereja saya perlu suci, tapi di rumah saya perlu menjadi yang lain, yang tidak suci. Janganlah munafik. Apa yang kita lakukan di gereja adalah hal yang kita lakukan di rumah, saudaraku sekalian. Kalau saudara mau mendidik anak saudara, didiklah. Kalau saudara mau pukul-pukullah, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Tegurlah kesalahannya. Dan jangan biarkan kalau dia salah, kita tidak tegur. Tetapi kedengkian, wah, apa itu dengki? Kalau ngelihat, ini orang, itu dengki. Kayaknya kita nggak terima kalau itu orang itu datang begitu ya. Apalagi kalau dia lebih kaya dari saya. Saya udah kaya banget. Dan kalau orang datang nanti ada orang lebih kaya dari saya jadi dengki begitu. Oh jangan. Atau dia mungkin lebih miskin dari saya. Nah ini saudaraku, murni artinya tuh membuang segala sesuatu, buang. Apa saja. Ya kita tidak bisa bersih 100%, tapi kita ketika itu datang kepada kita mesti cepat membuangnya. Apalagi memfitnah. Memfitnah artinya orang itu tidak melakukan apa-apa, kita mengatakan yang berbeda dengan kenyataannya. Atau kita mungkin mendengar sedikit, kita bicarakan, kita tambah-tambah. Nah itu kebanyakan manusia begitu ya. Dengannya cuma A, dia bilang ABC. Wah itu dia manusia. Buang semua. Sebab itu
saudara mesti murni dan rohani. Artinya membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mari kita bersama-sama, kalau ada saudara kita yang gagal, mari kita katakan, ayo bangun. Kalau saudara kita tidak benar, ayo kita katakan kamu tidak benar. Kalau katakan orang ini tidak kalau orang ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini kita katakan. Jangan juga kita kompromi dengan dosa, tidak baik. Tetapi yang kedua adalah bayi yang bersih, tulus dan bertumbuh. Nah, ada banyak bayi bersih dimandikan, tetapi bayi itu tidak tulus dan tidak bertumbuh. Bagaimana kalau kita punya anak, bayi kita tidak bertumbuh, segitu-gitu aja. Pikirannya tidak mengalami pertumbuhan. Bayi yang bersih bagus. Kalau kita masih kecil dikasih, kalau dulu si Putri itu bedaknya ditaruh aja, ditempel aja, dibuang gitu, bedak langsung nempel di mana aja begitu ya kira-kira. Nah kalau bayi yang bersih berarti dimandikan. Artinya apa? Kita mau murni dan bersih, berpikirlah seorang bayi. Bayi itu hanya meminta. Dia yakin bahwa nanti, bahwa orang tuanya pasti membawa dia ke tempat yang baik, saudaraku sekalian. Jika orang tuanya baik. Tetapi juga ketulusan. Jika saudara melayani, tuluslah. Jangan meminta apa-apa. Tulus. Lakukan sesuatu. Dan biarlah usahakan memiliki motivasi ataupun inisiatif. Itu tulus salah satunya itu, saudaraku sekalian. Lihat di gereja ini apa yang kurang, lakukanlah yang terbaik. Lihat di keluarga kita apa yang kurang, lakukanlah yang terbaik. Tulus tanpa meminta imbalan. Waktu kita kecil ya, Cakra, kamu belanja dulu. Nanti kembalinya kita minta, kita ambil. Kita pura-pura lupa. Supaya kembalinya kita kantongin begitu ya. Dan bertumbuh, tetapi juga bertumbuh ketika saudara datang ke gereja, saudara dengan sama. Saudara datang ke gereja 2 tahun yang lalu saudara masih begitu. 3 tahun yang akan datang saudara masih begitu. 4 tahun saudara di gereja masih begitu, tidak ada perubahan. Masalah uang saudara masih pelit, masalah uang saudara tidak jujur, masalah kegiatan saudara, ketulusan saudara tidak tulus, masalah pelayanan saudara terus tidak mau konsisten. Setialah dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Tetapi perlu bertumbuh. Kalau saya punya pohon di atas, kalau dia sudah mulai, saya yakin, saya lihat, kalau dia mulai nggak mengalami pertumbuhan, saya pasti bongkar itu pot, pasti di bawahnya ada apa-apa. Entah ada sesuatu yang buruk, entah akarnya busuk, maka saya bongkar. Saya tahu kalau namanya tumbuhan, kalau dia tidak bertumbuh sesuai dengan mestinya, pasti ada masalah di dalamnya. Begitu jangan. Tetapi juga mengalami Tuhan, ini penting dikatakan pada firman ayat ketiga. Tetapi kita juga mesti mengalami Tuhan, artinya mengalami Tuhan apa? Berpengalaman dengan Tuhan. Makanya oleh sebab itu saat kita mengalami segala kesulitan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang baik dan kita berpengalaman dengan Tuhan, itu penting. Bagaimana saudara menyembah Tuhan tapi saudara tidak pernah mengalami Tuhan? Sama seperti seorang anak yang mengatakan, saya punya ayah, ayahmu bagaimana? Saya enggak tahu tentang ayah saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang saya. Aneh bukan? Begitu juga dengan Tuhan. Saudara mengenal Tuhan, ya siapa Tuhan itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saudara pernah mengalami berpengalaman dengan Tuhan? Tidak pernah. Tuhan yang mana yang kita sembah? Tuhan yang mana yang mau kita puja? Tuhan yang mana yang kita ikuti? Oleh sebab itu perlu mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dan dalam kesulitan-kesulitan seringkali kita bisa mengalami Tuhan. Tetapi juga ketika mengalami Tuhan, ketika saudara mengalami kesulitan, kalau saudara datang kepada Tuhan. Dan penting sekali datang kepada Tuhan. Kalau bagi saya, Tuhan adalah pribadi yang paling tahu semua kesulitan, pergumulan, kehidupan, kesukacita saya, gembira saya. Saya tidak pernah berposting saudaraku, saya pergi kemana. Saya hanya terus mengatakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menikmati hari saya. Saudara tahu saya kemarin ke Bangka, nggak ada yang saya posting. Santai saja. Walaupun banyak hal yang terjadi, saya, istri saya, keluarga, dan hanya Tuhan yang tahu semua. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat. Saudaraku, datang kepada Tuhan itu penting bagi kita. Sebab jika saudara datang kepada Tuhan, saudara tahu tempat di mana yang paling tepat untuk kita mengadu. Yang kedua saudaraku, apakah tujuan gereja menurut Tuhan? Yang kedua, jika saudara membaca ayat 5 sampai dengan 8 itu terdapat
Dikatakan di ayat kelima, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu poin yang kedua adalah menjadi batu yang hidup. Karena kalau dia batu tidak hidup, dia batu tidak ada nilainya. Tetapi batu yang berubah, dulu dia batu. Ada dulu kalau saudara tahu bagaimana pohon menjadi batu yang namanya fosil. Nilainya lebih tinggi, apalagi kalau batu terus dia mengalami terus akhirnya menjadi berlian, akhirnya menjadi batu-batu yang indah. Batunya hidup, bukan batu yang mati. Artinya batu hidup saudaraku sekalian adalah batu yang hidup dimaksud sini adalah yang pertama saudaraku sekalian. Ayat yang kelima katakan di situ, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk suatu rumah rohani. Berarti artinya apa? Saudara menjadi alat Tuhan, alat kemuliaan Tuhan. Saudara dipergunakan oleh Tuhan, saudara dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan betapa besarnya Tuhan, betapa gereja ini perlu dibangun, betapa gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja ini menjadi tempat kita menangis, gereja ini tempat kita berproses, gereja ini tempat kita mengalami Tuhan, gereja ini tempat kita mengalami persekutuan. Sebab kita akan bersentuhan satu dengan lain. Jangan sampai saudara datang ke gereja, saudara tidak pernah menyapa, saudara diam, pulang diam, datang diam. Itu batu mati. Tetapi batu yang hidup itu kelihatan, yang hidup artinya dia bisa berinteraksi, dia bisa mengalami kesedihan orang lain, dia bisa mengalami sukacita orang lain. Yang pertama, batu yang hidup adalah alat di tangan Tuhan. Yang kedua, alat itu juga sebagai batu yang hidup harus membangun rumah Tuhan. Apa yang bisa saudara bangun di sini? Perhatikan saudaraku, apa yang bisa saudara bangun di tempat ini? Bangunlah apa yang mesti saudara bangun. Yang ketiga, tetapi juga imamat yang kudus. Artinya apa? Imam yang kudus. Sebagai semua kita sekarang menjadi imam. Karena kenapa saudaraku? Dulu dalam perjanjian lama seorang imam itu adalah bertugas mewakili umat untuk menghadap Tuhan. Sekarang kita imamat yang rajani. Berarti kita bisa langsung menjadi punya hubungan langsung kepada Tuhan tanpa ada yang menghalangi. Tetapi juga jangan lupa saudaraku, saudara seorang imam, jangan lupa persembahan rohani. Persembahan rohani itu bukan hanya pujian, kesaksian, nyanyi. Kita juga bingung, kadang-kadang kesaksian itu menyimpang. Kesaksian itu menceritakan tentang Tuhan, bisa bernyanyi, bisa menceritakan bernyanyi. Tapi lebih dahsyat lagi kalau saudara menceritakan bagaimana saudara waktu menderita mengalami Tuhan. Waktu saudara menderita tetap yakin, saudara sakit tetap bersyukur, itu luar biasa. Kalau saudara sakit sembuh, itu biasa saudara bersyukur. Tapi kalau saudara sakit dan sampai hari ini masih sakit dan saudara masih bersyukur, itu baru luar biasa. Berarti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masa yang sulit. Persembahan yang rohani, persembahkan juga, jangan lupa ucapan syukur persembahan saudara untuk membangun rumah Tuhan. Persepuluhan saudara, janji iman kita bersama-sama. Janji iman itu kita pakai untuk pembangunan rumah Tuhan tempat ini. Dan jangan lupa, jika saudara adalah batu yang hidup, berarti batu itu tidak dipermalukan, berarti kita tidak akan dipermalukan. Tuhan akan bela kita. Sampai kapanpun kalau kita benar, Tuhan akan bela kita. Sampai kapanpun juga kita hidup sesuai dengan koridor Tuhan, Tuhan akan membela kita. Bukan manusia yang akan membela kita, tetapi Tuhan yang akan membela kita. Dan yang batu hidup berarti batu hidup menyadari bahwa Tuhan itu mahal. Tidak ada satupun yang paling mahal di dunia ini kecuali Tuhan. Semua bisa kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan kami daripada kami. Nyawa kami akan habis, tetapi Tuhan akan tetap tinggal sama dengan kami. Saya akan terus bersama dengan Tuhan. Itu penting. Untuk apa saudara menerima, mendapatkan seluruh dunia ini, tapi saudara kehilangan nyawa kita. Kita kehilangan Tuhan. Untuk apa? Ya memang yang lebih baik adalah hidup bersama dengan Tuhan dan hidup dalam berkelimpahan. Itu doa semua orang. Tetapi gereja awal-awal tidak demikian. Hidup dalam kesulitan pun mereka masih menempatkan Tuhan yang paling bernilai. Jangan lupa saudaraku, tetaplah menjadikan Tuhan yang paling nomor satu dan yang paling mahal dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Yang paling mahal dan yang paling mengerti, yang paling bisa memahami seluruh keberadaan kita hanya satu, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus.
yang bisa menerima kita, kekurangan kita, keberadaan kita. Hanya Tuhan. Sebab Dia ternilai, termahal. Yang terakhir, yang nomor 3 saudaraku sekalian. Jika kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Berarti yang ketiga adalah kita perlu bersaksi kepada orang lain. Perlu bersaksi. Tetapi kamulah, artinya apa? Kita ini perlu menyaksikan. Saudaraku, bukan posisi saudara berkelimpahan harta lah saudara bisa bersaksi tentang kemajuan dan bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi walaupun kita dalam kesulitan, kita bisa menjadi bersaksi. Kalau bilang, kok kamu susah tapi kamu masih bersuka cita. Ya ini karena saya adalah imamat yang rajani. Bersaksi saudaraku sekalian, yang pertama, yaitu kita adalah bangsa pilihan. Ingat itu bangsa pilihan, artinya bangsa yang dikhususkan. Wah, siapapun saudara adalah bangsa yang dipilih. Bangsa yang dikuduskan, artinya apa? Kita tidak kudus, tetapi Tuhan yang menguduskan kita. Kita adalah bangsa yang penuh kebebalan, keberdosaan. Tetapi karena Tuhan memilih kita, Tuhan menguduskan kita supaya kita layak berhadapan muka dengan muka. Dan kita layak bisa setempat dengan Tuhan. Karena tempat di mana Tuhan berada adalah kudus. Ingat saudaraku, dan oleh sebab itu kita perlu dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kita bisa satu tempat dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, kita pun berada. Tetapi juga imamat yang raja, imam tapi juga raja. Raja nih artinya memiliki suatu nilai mahkota yang besar yang telah siapkan bagi kita. Kita dipilih, kita dikhususkan, dikuduskan, tapi kita juga menjadi imamat dan juga rajani. Artinya rajani itu seperti seorang raja yang bisa memerintahkan segala sesuatu dan rakyatnya dengar. Begitu juga dengan kita, kita katakan, iblis, maka dia akan dengar baik. Karena kita adalah memiliki imamat yang rajani. Tetapi juga kita menyadari bahwa kita umat kepunyaan Allah. Di perjanjian lama ketika bangsa Israel berperang, ketika orang melihat bahwa Allah bekerja dari bangsa Israel, mereka semua kabur. Mereka takut. Sebab mereka tahu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub adalah Allah yang tak terkalahkan oleh apapun juga. Tidak ada ilah seperti Allah kita. Allah kita memenangkan banyak peperangan. Tanpa bantuan manusia, Allah bisa memenangkan segala hal. Tetapi juga saudaraku, untuk bersaksi adalah bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup saudara. Contoh saya mau mati. Tuhan memilih saya dan Tuhan memberikan kehidupan. Itu kesaksian besar bagaimana Tuhan itu bisa menentukan seseorang mati atau hidup. Saya tahu pada titik itu hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Maka saya bersaksi hari ini yang memberikan hidup kesempatan kedua saya adalah Tuhan. Maka saya katakan betapa besarnya Tuhan. Hari itu saya mestinya mati. Tetapi karena saya berseru kepada Tuhan yang besar. Saya bilang Tuhan kasih kesempatan saya hidup. Dan Tuhan memberikan kesempatan saya hidup. Berarti dia mendengar, dia melihat, dia memperhatikan perkataan saya. Berarti Tuhan itu hidup. Dia Tuhan yang besar dan dia bisa mengatasi segala sesuatu maut apapun juga. Tidak pernah ada yang bisa menguasai Tuhan. Kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Kalau Tuhan bilang tetap, tetap. Kalau Tuhan bilang pergi, pergi. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Sebab dia Tuhan yang besar dan berkuasa. Tetapi juga kata bersaksi. Ceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan mengasihi kita. Banyak kesalahan kita, banyak dosa kita. Tetapi Tuhan itu maha kasih. Bukan berarti kita terus jatuh dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, bukan maksudnya. Tetapi ketika kita gagal. Ketika kita berseru, Tuhan ampuni aku. Kita bisa merasakan Tuhan ada dan mengampuni kita. Dan kita masih terus bisa berkarya. Tanpa ada intimidasi dari tempat lain, saudaraku sekalian. Amin. Kesimpulan saudaraku sekalian. Gereja yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Ada 3 hal saudaraku sekalian. Yang pertama, gereja sesuai dengan tujuan Tuhan yang pertama. Gereja itu mesti murni dan rohani.
Tapi yang kedua, gereja harus menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ingat, saudara dipakai bukan untuk memperbesarkan kerjaan, bukan untuk memperbanyak harta. Saudara dipakai bukan untuk memperbanyak anak. Saudara dipakai bukan untuk hanya membesarkan anak. Tetapi di atas semuanya itu harus ada visi yang namanya membangun rumah Tuhan di keluarga, rumah Tuhan di tempat kerja, rumah Tuhan di dalam kelas kita, rumah Tuhan di pelayanan, rumah Tuhan di gereja. Semua kita harus menjadi manusia yang hidup. Yang terakhir, bahwa gereja sesuai dengan tujuan adalah bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi semua orang, saudaraku sekalian. Saya tutup dengan pembacaan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita bangkit bersama-sama, saudaraku sekalian, baik saudara yang di rumah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, hai Siloam, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ke-10 mengatakan, saudaraku, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama sekolah. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyadari betapa mulianya gereja dalam pandangan-Mu. Dan biarlah apa yang Kau mau nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Baik dimanapun kami berada, kami menjadi gereja yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Gereja yang ada saat ini adalah gereja karena kehendak-Mu ya Bapa. Sebab itu biarlah Tuhan firman telah diberitakan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jangan jadikan kami batu sandungan ketika orang datang ke gereja Tuhan. Kami rindu kejadian Mahatma Gandhi tak terjadi di Siloam Bapa. Tapi semua orang merangkul dan menjaga Bapa, kami saling bersama-sama untuk saling membangun satu yang lain. Kami menegur mereka yang salah, tetapi kami terus membawa mereka supaya menjadi lebih baik. Kami juga rindu setiap anak-anak kami menjadi lebih baik apapun yang dikerjakan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami serap seluruh firman Tuhan ini. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Kami serap, kami menjadi pribadi yang penuh dengan kemurnian dan hidup dengan penuh kerohanian. Tetapi kami juga menjadi batu yang hidup, dan ketika kami menjadi batu hidup, kami bersaksi kepada orang lain tentang besarnya Engkau, betapa mulianya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus bekerjalah. Engkau yang akan menyentuh dan menjamah kami. Bapak, kami masuk dalam sesi doa Bapak. Senengkan telinga-Mu pada permohonan kami manusia yang lemah ini Bapak. Ampuni, tahirkan kami sehingga kami layak berhadapan dengan Engkau dan memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa kami, harkat bangsa kami, angkat besar tinggi Bapa, supaya dengan harkat bangsa ini kami memiliki hidup yang lebih baik ke depan. Berkati gereja Tuhan yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ya Bapa. Tuhan menolong seluruh keberadaan bangsa ini yang utuh. Biarlah seluruh bangsa ini dan gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan, supaya dengan hati Tuhan kami mendorong, kami melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di bangsa ini. Berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, berkati seluruh lembaga Kristen, berkati hamba-hamba-Mu, supaya dengan adanya gereja, kasih-Mu melimpah atas Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja-Mu Siloam. Berkatilah gereja-Mu ya Bapak, biar buat besar gereja-Mu, bukan hanya orangnya, tetapi pikiran di dalam orangnya, di dalam gereja ini memiliki pikiran yang besar tentang mau Tuhan dalam hidup. Semua umat rindu setiap tujuan Tuhan masuk meresap sampai ke tulang-tulang kami dan pikiran hati kami, supaya dengan kami hidup, kami digerakkan oleh tujuan Tuhan itu. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk seluruh saudara orang tua kami yang dalam berbagai pergumulan. Hamba berdoa, saudara kami yang dalam kesulitan dan kesakitan, Bapak tolong mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekali lagi untuk Pak Sam, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan ya Bapak. Kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk seluruh umat Tuhan,
dalam adik-adik kami, anak-anak kami yang masih dalam studi dan sedang ujian. Berkati, beri kekuatan bagi mereka dan buat mereka berhasil ya Bapak. Saudara-saudara kami yang belum dapat pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan bagi mereka. Mereka yang belum memiliki pasangan hidup Bapak, berikan Bapak, tunjukkan kepada mereka pasangan hidup yang terbaik untuk mereka supaya hidup mereka semakin mengalami kebahagiaan dalam apa yang mereka alami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pembangunan gereja Tuhan, kerinduan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam gerejamu tempat ini. Berkati persekutuan sekolah minggu kami, berkati persekutuan youth dan teen kami, berkati persekutuan wanita, pria semua di tempat ini Bapak, kan keluarga-keluarga pemimpin. Tuhan menolong kami semua. Berkatilah pemimpin gereja supaya kami saling bergandengan tangan dan hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Dan kami mengerjakan semua, apapun kesulitan, kebahagiaan, apapun yang kami kerjakan. Kami memandang Engkau dan hanya melihat Engkau ya Tuhan kami. Bapa, Engkau lebih tahu banyak pergumulan gerejamu Siloam. Dan kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami rindu mengakhiri persekutuan ibadah minggu kami bulan Maret yang terakhir ini Bapa. Akhirnya sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia yang berdiri di tengah-tengah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus yang akan menguatkan, menolong, membimbing dan menunjukkan jalan yang terbaik untuk saudara dan akan yang menguatkan saudara dan berbagai pergumulan saudara. Terimalah seluruh berkat-berkat ini menjadi bagianmu hai umat Siloam. Dan janganlah lupa menjadikan hidupmu berkat bagi banyak orang, bagi keluargamu yang pertama, bagi lingkunganmu, bahkan bagi gereja Tuhan. Dan hiduplah dalam damai sejahtera dimanapun saudara. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.